saya Claudia Dinda dari kelompok 13. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Faktor yang berhubungan akses sanitasi layak dengan kejadian diare pada rumah tangga di daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2025. Yang pertama adalah latar belakang. Diare masih menjadi masalah kesehatan utama secara global maupun nasional. Menurut WHO, terdapat 1,7 miliar kasus diare setiap tahun di seluruh dunia dengan 525.000 kematian pada balita. Di Indonesia, diare termasuk penyakit menular dengan angka kejadian yang masih tinggi dan menjadi penyebab utama kematian anak di bawah umur 5 tahun. Di Kabupaten Pesawaran, angka kejadian diare mengalami peningkatan signifikan dari 29,5 per 1000 penduduk 2022 menjadi 34,6 per 1000 penduduk 2023. Sanitasi buruk diidentifikasi sebagai faktor utama penyebab diare, sehingga penelitian mengenai hubungan akses sanitasi layak dengan kejadian diare sangat diperlukan. Seluruh rumah tangga di Kabupaten Pesawaran memiliki akses sanitasi layak dan menerapkan perilaku hidup bersih sehingga angka kejadian diare dapat menurun. Masih ditemukan kondisi sanitasi rumah tangga yang belum memenuhi standar, seperti kepemilikan jamban sehat yang belum merata, pengelolaan air minum dan limbah cair yang kurang baik, serta tingginya angka kejadian diare yang terus meningkat di Kabupaten Pesawaran. Terdapat kesenjangan antara kondisi sanitasi yang diharapkan dengan kondisinya masyarakat, sehingga rendah akses sanitasi layak diduga masih berkontribusi terhadap kejadian diare pada rumah tangga di Kabupaten Pesawaran. Adapun rumusan masalah, apakah terdapat hubungan antara akses sanitasi layak dengan kejadian diare pada rumah tangga di Kabupaten Pesawaran pada tahun 2025? Pernyataan ini menjadi dasar penelitian untuk menganalisis keterkaitan antara kondisi sanitasi di lingkungan dengan angka kejadian diare pada tingkat rumah tangga di wilayah Kabupaten Pesawaran sebagai upaya pendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Selanjutnya, ada tujuan dan manfaat penelitian. Mengetahui hubungan antara akses sanitasi layak dengan kejadian diare pada rumah tangga di Kabupaten Pesawaran 2025, menganalisis faktor-faktor sanitasi yang berkaitan dengan tingkat kejadian diare di tingkat rumah tangga. Yang pertama ada tujuan penelitian terdiri dari manfaat teoris sebagai referensi dan bahan kajian bagi peneliti penelitian. Selanjutnya terkait dengan hubungan sanitasi dan kejadian diare. Selanjutnya ada manfaat penelitian, manfaat praktis bagi peneliti menambah wawasan dan pengalaman penelitian kesehatan masyarakat. Selanjutnya bagi masyarakat meningkatkan kesadaran pentingnya sanitasi layak, dan yang terakhir bagi instansi kesehatan sebagai dasar pengambilan kebijakan sanitasi di Kabupaten Pesawaran. Perkenalkan, nama saya Indah Nurjana dengan NPM 23410115. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada konteks penelitian. Yang kita akan bahas sekarang adalah pengertian diare. Diare adalah gangguan pencernaan yang ditandai dengan buang air besar dengan konsistensi cair atau lembek, terjadi 3 kali atau lebih dalam sehari, disertai atau tanpa disertai darah dengan liar. Kemudian ada sanitasi layak. Sanitasi layak adalah fasilitasi sanitasi yang memenuhi standar kesehatan, memastikan pembuangan kotoran manusia secara higienis sehingga tidak mencemar lingkungan dan sumber air minum. Dan ada juga komponen sanitasi. Komponen sanitasi layak meliputi jamban sehat, pengelolaan air minum yang aman, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair secara higienis. Akses sanitasi merupakan faktor kunci dalam pencegahan diare. Rumah tangga tanpa sanitasi memandai resiko tinggi terhadap kontaminasi lingkungan yang menjadi sumber penularan penyakit diare. Hubungan sanitasi dengan diare. Sanitasi yang buruk merupakan faktor utama dalam penularan penyakit diare. Ketika rumah tangga tidak memiliki akses terhadap jamban sehat, pengelolaan air minum yang layak, serta pengelolaan sampah dan limbah cair yang memadai, resiko kontaminasi lingkungan meningkat secara signifikan. Kontaminasi ini menjadi jalur utama masuknya patogen penyebab diare ke dalam tubuh manusia melalui air, makanan, dan kontak langsung. Teori Hendrik L. Bloom menyatakan bahwa status kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh 4 faktor utama. Yang pertama lingkungan, yang kedua perilaku, yang ketiga pelayanan kesehatan, dan yang terakhir adalah genetik. Faktor lingkungan termasuk sanitasi memiliki pengaruh terbesar. Sanitasi buruk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya kuman penyebab diare, sehingga perbaikan sanitasi layak menjadi intervensi kunci dalam menurunkan angka kejadian diare di masyarakat. Studi 1, sanitasi dan diare. Penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga tanpa akses sanitasi layak memiliki resiko kejadian diare 2-3 kali lebih. Akses jamban sehat terbukti secara signifikan mengurangi prevalensi diare pada masyarakat perdesaan. Studi 2, lingkungan dan PHBS. Studi di berbagai daerah Indonesia membuktikan bahwa perilaku hidup bersih dan sehat serta kondisi lingkungan berkorelasi kuat dengan kejadian diare. Sanitasi buruk menjadi predator utama tingginya angka kesakitan diare. Studi 3, faktor risiko diare. Beberapa penelitian terdahulu mengidentifikasi faktor risiko diare meliputi sumber air minum tidak aman, tidak adanya jamban sehat, dan pengelolaan limbah yang buruk. Temuan ini mendukung urgensi penelitian di Kabupaten Pesawaran. Berbagai studi terdahulu secara konsisten menunjukkan korelasi signifikan antara akses sanitasi layak dan penurunan kejadian diare. Hasil-hasil ini memperkuat landasan teoritis penelitian di Kabupaten Pesawaran tahun 2025. Penelitian terdahulu, Aziza 2025. Peningkatan pengetahuan tentang pencegahan diare dan pengelolaan air bersih di Desa Waihui, Kabupaten Pesawaran. Edukasi dan penyuluhan kesehatan, pretest dan post-test terjadi peningkatan pengetahuan masyarakat dengan nilai rata-rata pretest 47,2 menjadi post-test 87,5. Pengelolaan air bersih dan peningkatan pengetahuan berperan dalam pencegahan diare. Rani Rustika dan Erwin 2025. Analisis hubungan sanitasi total berbasis masyarakat dengan kejadian diare di wilayah kerja Puskesmas Bernuang, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Cross-sectional dengan analisis T-square terdapat hubungan antara CTPS dengan kejadian diare. Sedangkan pengelolaan
air minum, sampah, dan limbah cair tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Kerangka teori, kondisi awal, masih ditemukan masalah kesehatan berbasis lingkungan, khususnya di daerah Kabupaten Pesawaran. Akses sanitasi rumah tangga masih belum optimal. Faktor yang mempengaruhi lingkungan, yaitu sanitasi, air, sarana, prasarana, perilaku, PHBS, kebiasaan hidup sehat, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Kemudian ada faktor lingkungan rumah tangga. Kondisi sanitasi rumah tangga, fasilitas air minum, sumber air minum, tingkat pendidikan, status pekerjaan, dan jumlah anggota keluarga. Kemudian ada dampak lingkungan, kontaminasi lingkungan, pencemaran air, makanan, dan pangan. Kemudian ada paparan mikroorganisme penyebab penyakit. Dan yang terakhir itu adalah dampak kesehatan, meningkatnya risiko terjadinya keluhan kesehatan diare. Kemudian ada upaya pencegahan dan pengendalian, yaitu meningkatkan akses sanitasi layak dan berperilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah kejadian diare. Kemudian ada kerangka konsep, variabel bebasnya ada praktik 3M, keberadaan genetik, kebiasaan menggantung pakaian, dan kondisi tempat penampungan air. Variabel terkaitnya yaitu kejadian demam berdarah dengue. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini dirumuskan berdasarkan kajian teori dan tinjauan pustaka mengenai hubungan akses sanitasi layak dengan kejadian diare pada rumah tangga di Kabupaten Pesawaran tahun 2025. Hipotesis alternatif. Terdapat hubungan yang signifikan antara akses sanitasi layak dengan kejadian diare pada rumah tangga di Kabupaten Pesawaran tahun 2025. Diuji menggunakan uji chi-square. Hipotesis 0. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara akses sanitasi layak dengan kejadian diare pada rumah tangga di Kabupaten Pesawaran tahun 2025. Saya Dinda Melinda dengan NPM 23410081. Di sini akan menjelaskan bab 3 tentang metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis observasional analitik untuk mengetahui hubungan antara akses sanitasi layak dengan keluhan kesehatan yaitu diare. Pendekatan yang digunakan adalah cross-sectional, yaitu pengukuran variabel independen dan dependen dilakukan pada waktu yang sama. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi seluruh rumah tangga di Kabupaten Pesawaran tahun 2025. Sedangkan sampelnya sebagian rumah tangga yang dipilih menggunakan teknik simple random sampling sesuai kriteria penelitian. Selanjutnya ada variabel. Yang pertama ada variabel dependen yaitu keluhan kesehatan atau diare. Kedua, ada variabel independen yaitu kondisi sanitasi rumah tangga, fasilitas air minum, sumber air minum, tingkat pendidikan tertinggi, status pekerjaan, dan jumlah anggota keluarga. Selanjutnya ada definisi operasional. Pertama ada variabel. Variabel keluhan kesehatan. Definisi operasionalnya kondisi ketika anggota rumah tangga mengalami gangguan kesehatan yang dirasakan dalam periode tertentu berdasarkan data Susenas 2025. Keluhan dapat berupa demam, batuk, pilek, diare, penyakit kulit, sakit kepala, dan keluhan lain yang mengganggu aktivitas. Alat ukurnya yaitu kuesioner. Hasil ukurnya 1 ada keluhan, 2 tidak ada keluhan. Skalanya yaitu nominal. Yang kedua ada variabel kondisi sanitasi rumah tangga. Definisi operasionalnya kondisi fasilitas sanitasi yang digunakan rumah tangga. Alat ukurnya menggunakan kuesioner. Hasil ukurnya ada 1 tidak layak dan 2 layak. Skalanya yaitu ordinal. Yang ketiga ada fasilitas air minum rumah tangga. Definisi operasionalnya sarana yang digunakan rumah tangga untuk memperoleh air minum. Alat ukurnya yaitu kuesioner. Hasil ukurnya 1 tidak layak, yang kedua layak. Skalanya ordinal. Yang keempat ada variabel sumber air minum rumah tangga. Definisi operasionalnya sumber utama air minum yang digunakan rumah tangga. Hasil ukurnya tidak layak, yang kedua layak. Skalanya yaitu ordinal. Yang kelima ada tingkat pendidikan, pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Hasil ukurnya 1 rendah dalam kategori kurang dari sama dengan SMP, yang kedua tinggi, lebih dari sama dengan SMA atau perguruan tinggi. Skalanya ordinal. Status pekerjaan yaitu definisi operasionalnya keadaan bekerja atau tidak bekerja. Hasil ukurnya yang pertama ada status nominal kerja, yang kedua wira swasta, yang ketiga pegawai, dan yang keempat serabutan. Terakhir yaitu jumlah anggota rumah tangga. Definisi operasionalnya jumlah orang yang tinggal dalam satu rumah tangga. Hasil ukurnya yang pertama 1 kurang dari 4 orang masuk dalam kategori kecil, yang kedua lebih dari 4 orang masuk dalam kategori besar. Skalanya yaitu ordinal. Semua variabel menggunakan alat ukur dari kuesioner. Yang selanjutnya ada pengumpulan dan pengelolaan data. Pengumpulan data. Yang pertama pengumpulan data. Penelitian menggunakan data sekunder Susenas tahun 2025 Kabupaten Pesawaran. Data diperoleh dari database Badan Pusat Statistik yaitu BPS. Variabel yang dipilih meliputi keluhan kesehatan yaitu diare, kondisi sanitasi rumah, fasilitas air minum, sumber air minum, tingkat pendidikan, status pekerjaan, dan jumlah anggota yang tinggal di dalam rumah tangga. Yang kedua ada pengolahan data. Data yang diperoleh diolah melalui beberapa tahap. Yang pertama ada editing, yaitu memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data penelitian. Yang kedua ada coding, memberikan kode pada setiap variabel untuk memudahkan analisis statistik. Yang ketiga ada entry dan cleaning data. Entry data yaitu memasukkan data ke dalam perangkat lunak atau statistik, yaitu SPSS, lalu melakukan pengecekan kembali terhadap kesalahan input data, data ganda, data hilang, dan data tidak wajar. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, akses sanitasi layak merupakan salah satu faktor lingkungan yang berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Meskipun cakupan akses sanitasi layak di Kabupaten Pesawaran terus meningkat, keluhan kesehatan pada rumah tangga masih ditemukan, sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Penelitian ini juga dirancang untuk menganalisis hubungan antara kondisi sanitasi rumah tangga, fasilitas air minum, sumber air minum, tingkat pendidikan, status pekerjaan, dan jumlah anggota rumah tangga dengan keluhan kesehatan menggunakan data Susenas tahun 2025. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program peningkatan sanitasi serta kesehatan lingkungan di Kabupaten Pesawaran. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.